Legenda Desa Sarimekar. Menurut keterangan para tetua dan tokoh desa, ceritakan sebelumnya pada zaman kerajaan dahulu di Buleleng, terdapat beberapa kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Buleleng, Kerajaan Puri Kanginan, Kerajaan Jagaraga, Kerajaan Bondalem, Kerajaan Sukusade, Kerajaan Padang Bulia, dan beberapa kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Sudah pasti bahwa di antara kerajaan-kerajaan kecil ini mempunyai keinginan untuk berkuasa, sehingga terjadilah perang di antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lainnya. Pada suatu ketika terjadilah perselisihan antara kerajaan Sukusade yang dipimpin oleh Ki Para Panji dengan kerajaan Bondalem yang sudah sepakat akan perang tanding. Pada saat itu kerajaan Sukusade membentuk pasukan atau bala tentara yang diberi nama pasukan Goak di bawah pimpinan Senopati Ki Pasugriggis. Beberapa hari kemudian diperintahkan oleh raja pasukan Goak yang dipimpin oleh Ki Pasugriggis untuk menggempur kerajaan Bondalem dengan berjalan kaki dari kerajaan Sukusade menuju kerajaan Bondalem dengan membawa senjata seperti keris, tombak, dan lain-lain. Setelah berada pada suatu wilayah, pasukan Goak beristirahat, dan pada saat itu salah satu pasukan Goak ini terjatuh kerisnya dan tertancap ke tanah. Di saat itu juga tanaman-tanaman yang ada di sekeliling wilayah itu hangus, daun-daun, bunga-bunga, buah-buahan, semuanya berjatuhan karena kesaktian keris tersebut. Pada saat itu, pasukan Goak dan Ki Pasugriggis memberi nama wilayah ini Gunung Sari Runtuh. Setelah memberi nama, pasukan Goak yang dipimpin oleh Ki Pasugriggis ini melanjutkan perjalanan menuju Bondalem. Di wilayah lain terdapat kerajaan Padang Buli yang dipimpin oleh seorang raja yang mempunyai dua orang patih andalan yang mahasakti, dan kesaktian kedua orang patih ini melebihi kesaktian daripada sang raja. Kedua patih ini bernama Kumpi Basong dan Kumpi Runuh. Karena kekhawatiran Raja Padang Bulia akan kalah jika kedua orang patih ini akan melakukan pemberontakan, sehingga dibuatlah daya upaya supaya kedua orang patih ini, yaitu Kumpi Basong dan Kumpi Runuh, meninggalkan wilayah kerajaan Padang Bulia. Oleh karena kelicikan sang raja, akhirnya Kumpi Basong dan Kumpi Runuh pergi untuk meninggalkan wilayah kerajaan Padang Bulia dan sampailah di wilayah Gunung Sari Runtuh. Di sanalah Kumpi Basong dan Kumpi Runuh dan beberapa orang pengiringnya tinggal, membuat gubuk, tempat-tempat suci, dan membentuk suatu desa. Dan atas kesepakatan antara Kumpi Basong dan Kumpi Runuh dan beberapa orang pengiringnya itu, dibentuklah desa yang berada di wilayah Gunung Sari Runtuh yang diberi nama pada saat ini, yaitu Desa Runuh.